Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait sejarah peradaban Islam di tanah Thailand atau yang sering kita kenal negeri Gajah Putih. Pertama yaitu demografi Thailand. Thailand merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang dijuluki sebagai negara gajah. Nah, Thailand tersendiri merupakan sebuah negara yang berkembang, masih dalam keadaan berkembang. Secara kultural, baik dari segi budaya dan agama, penduduk Thailand lebih didominasi hampir sebagian besar pemeluk agama Buddha, yaitu sekitar 93,6% penduduknya itu pemeluk agama Buddha, dan sisanya itu Muslim sekitar 5% dan Kristen kurang dari 1%. Nah, mayoritas Muslim yang Thailand itu, mereka itu tinggal di sekitar Thailand Selatan. Lebih tepatnya itu daerah bagian Patani, Yala, Satun, dan Narathiwat, dan juga termasuk sebagian dari provinsi Songkhla. Nah, selanjutnya yaitu sejarah masuknya Islam ke negara Thailand. Ada beberapa pendapat atau beberapa teori yang mengatakan bahwa Thailand atau Islam masuk ke negara Thailand ada beberapa jalur. Yang pertama, teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk dibawa oleh orang-orang Arab itu sendiri yang datang ke wilayah Nusantara atau wilayah Asia Tenggara untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Terus yang kedua yaitu teori India, itu mengatakan bahwa Islam masuk ke daerah Nusantara atau Asia Tenggara itu berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi, dan para pelakunya itu para pedagang India yang beragama Islam. Terus teori Persia, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang berasal dari orang-orang Persia, dan teori ini disebutkan bahwa ada kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam di Nusantara atau di Asia Tenggara dengan orang-orang Persia. Yang terakhir ada teori China. Menurut teori China, Islam masuk ke Nusantara atau Asia Tenggara pada sekitar abad ke-9 Masehi. Dalam hal ini, etnis Muslim Cina yang berperan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara bersamaan dengan migrasi mereka ke Asia Tenggara. Pada bahasan selanjutnya yaitu jejak-jejak peradaban Islam di Thailand. Terdapat salah satu ikonik bersejarah bagi Muslim Thailand. Salah satunya yaitu Masjid Jawa. Masjid Jawa merupakan salah satu masjid yang dibangun oleh masyarakat Jawa itu sendiri. Nah, bagaimana bisa? Ternyata pada zaman dahulu ketika masa kolonialisme, orang-orang Jawa dipindahkan ke daerah sekitar Thailand Selatan. Nah, ketika kolonialisme berakhir, mereka tidak kembali ke Indonesia. Mereka menetap di sana, menikah dengan orang-orang di sana, kemudian mereka membangun sebuah tempat peribadatan, yaitu masjid yang dikenal Masjid Jawa. Nah, masjid ini dibangun di atas tanah wakaf milik Haji Muhammad Saleh, seorang imigran Jawa pada tahun 1906. Terdapat ornamen yang khas dari Jawa, terutama pada bagian pilar-pilar, langit-langit, mimbar, serta jendela terlihat jelas ada pengaruh dari Jawa. Selain Masjid Jawa,
ternyata terdapat juga kampung Jawa di Bangkok, Thailand, yang jumlahnya kurang lebih 3.000 jiwa dengan kekhasan budaya Jawa dan beragama Islam. Awal mulanya, Raja Thailand mengadakan kunjungan ke Jawa pada tahun 1896 dan meminta bantuan raja-raja Jawa untuk menyediakan tenaga kerja dan beberapa konstruksi bangun kerajaan baru. Jadi ada juga ketika kerajaan Thailand yang dulu bekerja sama dengan raja-raja Jawa itu meminta tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan kerajaan di Thailand. Nah, selain masjid, ternyata ada beberapa madrasah yang mencapai jumlah ratusan orang. Madrasah tersebut rutin mengadakan pengajian Al-Quran setiap hari, baik dari tingkat dewasa maupun anak-anak. Nah, di seberang masjid terdapat areal pemukiman muslim, dan di sebelah kiri juga terdapat peresmian masjid beraksara Thailand. Pada tahun 1933, Haji Sulong itu mendirikan sekolah modern pertama di Patani, yaitu bagian Thailand Selatan, yang ditulis oleh Chalermkiat Kotongpech bahwa proyek pembangunan sekolah agama pertama di Patani mulai dibangun pada penghujung tahun 1933 dengan jumlah dana sekitar 7.200 baht yang disumbangkan oleh umat Islam yang berada di kampung Anak Ru dan sekitarnya. Dan madrasah tersebut diberi nama Al-Ma'arif Al-Wasatoniyah Fatani, atau dalam bahasa Inggris The Pondok and Madrasah in Patani. Selanjutnya yaitu ada tokoh dan organisasi Islam di Thailand. Patani pada zaman kesultanan termasuk salah satu wilayah yang kosmopolitan di bidang intelektual. Misalnya terdapat nama seperti Muhammad Tahrir bin Ali Al-Fatani yang menulis buku Tazkirat Al-Maudu'at. Ia adalah seorang ulama Patani awal yang paling terkenal. Jadi terdapat seorang ulama Islam di daerah Patani yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain tokoh tersebut, ada juga tokoh lain yang cukup terkenal, yaitu Ali bin Ishaq Al-Fatani, Muhammad Shalih bin Abdul Al-Rahman Al-Fatani. Dari dua nama yang disebut terakhir inilah Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani memperoleh ijazah dan pengetahuan tarekat Samamiyah tidak langsung kepada Muhammad Al-Samani Al-Madani. Sejarah politik masyarakat Patani secara definitif dimasukkan di bawah kekuasaan kerajaan Thailand. Kedudukan masyarakat Melayu Patani merupakan suatu golongan minoritas yang terjebak di tengah pergerakan dan kebangkitan ideologi aksi politik yang dihadapkan pada dua dilema. Bagi masyarakat Melayu Patani hanya ada dua pilihan, yaitu pertama, menyesuaikan diri secara pasif, dan hal itu tidak sangat menyenangkan bagi mereka, mengingat karakteristik keagamaan dan kebudayaan antara Islam dan Buddha itu sangatlah berbeda, sehingga mereka memilih sikap yang kedua, yaitu menentang dengan berbagai aksi protes dan perlawanan. Agama dan budaya merupakan suatu simbol yang terpenting dalam memberi aspirasi dan berfungsi sebagai suatu bangsa yang dikuasai oleh bangsa lain. Dalam masyarakat Patani muncul beberapa pergerakan. Salah satu di antaranya Patani United Liberation Organization atau PULO dan Barisan Nasional Pembebasan Patani BNPP. Nah, PULO adalah salah satu organisasi perlawanan di Thailand Selatan. Secara garis besar,
terdapat dua faktor utama yang menjadi alasan didirikannya pulau ini, antara lain: satu, adanya kebijakan asimilasi yang berlebihan dari pemerintah Thailand sehingga mendorong orang etnis Melayu agar melupakan bangsa dan bahasa ibu asalnya. Yang kedua, munculnya keinginan untuk mengembalikan masa kejayaan sewaktu masih berstatus Kesultanan Islam Patani. Ini didorong adanya ketimpangan sosial di wilayah antara Thailand Utara dan Thailand Selatan. Pada bahasan yang terakhir yaitu kehidupan kontemporer yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, politik dan keamanan; kedua, ekonomi; ketiga, pendidikan. Yang pertama, keamanan dan politik. Dinamika politik keamanan telah menumbuhkan gerakan di tingkat lokal di Thailand Selatan, khususnya Nahrawat, Yala, dan Patani. Yang kedua, ekonomi. Sampai akhir abad ke-19, kehidupan ekonomi Patani sangat tergantung pada kegiatan ekonomi subsisten seperti padi, ikan, pertambangan, perdagangan eceran. Akan tetapi, ketimpangan dari ekonomi tersebut sangatlah tidak menyenangkan bagi masyarakat Patani bagian selatan, karena mereka merasakan adanya ketidakadilan yang mereka rasakan walaupun mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang mereka dapatkan. Terakhir itu pendidikan. Sebagian besar masyarakat Muslim Thailand lebih banyak mengenal sistem pendidikan pondok pesantren seperti yang banyak ditemukan di daerah Jawa. Yang kesimpulannya yaitu bahwa masyarakat Thailand, terutama bagian Thailand Selatan, pada saat ini mereka masih menyuarakan keadilan-keadilan terkait kebebasan mereka dalam beragama, bermasyarakat, berpolitik. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kerajaan Thailand dan masyarakat Patani, Melayu Patani, mulai membaik. Hal ini tentunya merupakan upaya rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya dengan dibentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional yang mengantarkan dan mediasi perdamaian di selatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.